사람을 공격하는 개들, 그거 어떻게 된 건가요? Halo sedulur kabeh, piye kabare? Moga sehat terus ya. Selamat menonton alur cerita film Project Silence tahun 2023. Pada sebuah rapat para petinggi negara, terjadi perdebatan sengit mengenai penyelamatan sandera teroris antara Direktur Dewan Keamanan Nasional bernama Hyun Baek dengan seorang Menteri Pertahanan, di mana Hyun Baek mampu mendominasi perdebatan ini berkat gagasan-gagasan brilian dari wakilnya yang bernama Jung Won. 내가 너 같은 놈 둘만 더 있으면 애저녁에 대통령 됐겠다. Diketahui Jung Won memang sudah banyak berkontribusi bagi karir Hyun Baek, sampai-sampai Hyun Baek berhasil memenangkan pemilu dengan perolehan suara sangat tinggi. Sementara sembari menunggu dilantik menjadi presiden, Hyun Baek dipindah tugaskan ke Blue House alias kantor kepresidenan Korea Selatan. 혼자 애 키우느라 고생 많았다. Kemudian sebagai ungkapan terima kasih, Hyun Baek pun mengajak Jung Won untuk ikut bekerja di Blue House. Setelah sampai di rumah, tampak Jung Won membantu anak sematawayangnya Kyung Min dalam mempersiapkan keperluan kuliah di Amerika. 가서 힙합이나 랩이나 그런 거 하지 말고 공부만 잘 들어. Nah, mengingat jabatannya sebagai anggota Blue House, jelas Jung Won tidak bisa ikut menemani pergi ke Amerika, sehingga nantinya Kyung Min akan dititipkan kepada bibinya di sana. Ya, walaupun hubungan mereka terlihat cukup renggang, lebih tepatnya semenjak kematian sang ibu atau istri Jung Won, tetapi sebenarnya mereka saling menyayangi satu sama lain. Singkatnya, ketika dalam perjalanan menuju bandara, terdengar sebuah berita mengenai fenomena kabut tebal yang akan melanda sejumlah wilayah di Korea Selatan. Namun Jung Won tidak terlalu memperdulikannya, sebab ia harus buru-buru mengantarkan Kyung Min. Kemudian saat melewati jembatan panjang dari arah kota Seoul menuju bandara, mobil Jung Won hampir diserempet oleh iring-iringan kendaraan militer. Dikarenakan kabut sudah semakin tebal. Disinilah Kyung Min sempat melihat box selapis baja milik militer yang berisikan belasan atau bahkan puluhan anjing buas. Jadi usut punya usut, anjing-anjing akan dibawa menuju laboratorium Incheon. 인천 연구소까지 20분 정도 더 걸릴 것 같습니다. Oleh seorang ilmuwan sebut saja Dr. Kim. Sedangkan dari arah sebaliknya, tampak seorang pria mengendarai mobil secara ugal-ugalan. Sampai akhirnya hilang kendali dan berhenti melintang di tengah jalan, lalu menyebabkan kecelakaan beruntun dan sangat parah. Kekacauan akibat tabrakan beruntun tersebut jelas mencuri perhatian Jung Won serta iring-iringan kendaraan militer. Sialnya, di saat bersamaan ban mobil Dr. Kim malah terlilit rantai hingga menabrak pembatas jalan. Sedangkan dua mobil militer lain menabrak truk yang terguling di jalur menuju bandara. Melihat kejadian mengerikan itu, lantas Jung Won bergegas menanyakan kondisi Dr. Kim. 괜찮으십니까? Namun Dr. Kim lebih mengkhawatirkan anjing-anjing pada box selapis baja. Di mana saat dua anggota militer memeriksanya, mereka menemukan rekan-rekan lain telah meninggal dalam kondisi mengenaskan, sementara tidak terlihat satupun anjing di sana. Kemudian entah apa tujuannya, kedua militer langsung memblokir sinyal di sekitar jembatan. Padahal Jung Won sedang meminta pertolongan ke 119. Di tengah situasi genting seperti ini, perhatian Kyung Min malah tertuju ke seekor anjing nomor 9 yang tengah membentur-benturkan kepalanya. Karena merasa kasihan, ia pun coba mendekat sambil menyodorkan makanan. Tetapi sang ayah segera menghentikan langkahnya. Demi mengembalikan anjing-anjing ke dalam box lapis baja, Dr. Kim hendak melakukan pengendalian jarak jauh atau biasa disebut mode panggilan.
Jadi begitu mode panggilan diaktifkan, 타겟 입력 완료. seketika anjing-anjing berperilaku sangat agresif, dan disinilah seorang anggota militer bersiap-siap di dekat box lapis baja untuk memancing perhatian kawanan anjing menggunakan gelang khusus. 비상코드 04 프로젝트 사일런스. Ya, walaupun memperoleh serangan bertubi-tubi, pada akhirnya beliau berhasil menggiring anjing-anjing kembali ke dalam box lapis baja. Selanjutnya, Dr. Kim segera menonaktifkan mode panggilan yang membuat semua anjing kembali tenang. Namun ketika helikopter militer datang untuk mengangkut anjing-anjing menuju laboratorium, 수송 차량 발견했습니다. 수습한 알고부터 신속하게 이동시킨다. Dr. Kim baru sadar kalau anjing nomor 9 belum masuk ke dalam box. Di mana setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata biochip milik nomor 9 sudah lepas dari kepalanya, sehingga ia tidak dapat merespon mode panggilan sebelumnya. 콜칩이 빠져 있습니다. 다시 말합니다. Kemudian secara mengejutkan, nomor 9 menyelinap masuk ke dalam helikopter militer dan langsung membantai orang-orang di dalamnya. Otomatis helikopter pun hilang kendali sampai-sampai menabrak menara utama jembatan. Lalu tersangkut pada tali besi penyangga jembatan. Di saat bersamaan, program pengendalian jarak jauh mengalami error, 너희 대체 먼저 닦는 거야. mengakibatkan semua anjing hilang kendali dan mulai membantai orang-orang di sekitarnya. Bahkan Dr. Kim hampir diterkam seekor anjing, tetapi beliau sigap menepis menggunakan laptopnya. Di satu sisi, Jungwon, Kyungmin, serta Dr. Kim berusaha meninggalkan jembatan menggunakan sebuah mobil patroli polisi. Sementara di sisi lain, sebagian besar korban selamat memutuskan berlindung di dalam bus. Dalam perjalanan, Kyungmin melihat seorang tukang derek bernama Jo yang seolah-olah meminta pertolongan. Namun dikarenakan sang ayah tidak bersedia menghentikan mobil, lantas ia pun menarik rem tangan begitu saja. Alhasil, Jo berhasil masuk ke dalam bagasi belakang, tepat sebelum seekor anjing menerkamnya. Sialnya, baru saja melaju beberapa meter, tiba-tiba bagian atas menara jembatan mulai roboh akibat ditabrak helikopter militer sebelumnya. Nah, seketika terjadilah kebakaran besar yang menghalangi pergerakan mobil Jungwon. Kemudian tanpa disangka-sangka, sebagai Direktur Dewan Keamanan Nasional sekaligus calon Presiden Korea Selatan, jelas Hyun Baek memikul tanggung jawab besar atas kejadian di jembatan, apalagi beritanya sudah tersebar luas. Meski begitu, beliau tidak bisa buru-buru melakukan evakuasi, mengingat dalam kondisi kabut tebal seperti ini sangat berpotensi mencelakakan tim penyelamat. 안개는 언제 거친대? 해가 떠봐야 할 것 같답니다. Singkatnya, baik Jungwon maupun Hyun Baek sama-sama memperoleh informasi mencengangkan terkait eksperimen bernama Project Silence yang merupakan penyebab utama kekacauan di jembatan saat ini, di mana Jungwon memperoleh informasi tersebut dari Dr. Kim, sedangkan Hyun Baek dari seorang penasihatnya. Jadi pada awalnya, Dr. Kim hanya melakukan uji coba terhadap anjing penyelamat yang berfokus menunjang daya tempur militer. Tetapi seiring berjalan waktu, Korea Selatan terus didesak oleh negara-negara bagian barat supaya memprogram ulang anjing-anjing penyelamat menjadi anjing buas pemburu teroris. 테러리스트 색출을 목적으로 한국에 개발을 요청한 군견들입니다. Sampai akhirnya beberapa petinggi negara Korea Selatan menyetujui eksperimen itu, yang selanjutnya dinamai Project Silence. 그 걔들 연구 책임자 지금 어디 있어?
Dr. Kim pun mengaku tidak memiliki kuasa penuh atas eksperimen, sebab ia hanya menjalankan tugas di bawah ancaman pihak militer. 난 책임없다고. 주문한 대로 만들어준 거야 그냥. Sayangnya, eksperimen Project Silence dinyatakan berhenti alias gagal, sebab anjing-anjing masih belum memenuhi kualifikasi khusus. Salah satunya adalah sulit dikendalikan sehingga berpotensi menjadi senjata makan tuan. Itulah mengapa Dr. Kim hendak membawa anjing-anjing ke laboratorium, 인천 연구소까지 20분 정도 더 걸릴 것 같습니다. yaitu untuk memusnahkan semuanya. 실패한 샘플들을 폐기한 날짜가 오늘이었고 이송 중의 사고로 풀려난 걸로 보입니다. Usai memperoleh penjelasan panjang lebar, Jungwon coba mencari pertolongan melalui HT milik Dr. Kim, 응답바랍니다. 무전 들리는 분 계십니까? dan untunglah direspon oleh Hyun Baek. 사정원, 너 지금 어디야? Di sini Jungwon mulai menceritakan segala kejadian aneh di jembatan, sekaligus memberitahu posisinya. 여기가 주탑 근처인데 저희 앞에 탱크롤이 있고요. Sementara Hyun Baek menghimbau segera pergi menjauh, karena tepat di bawah menara utama jembatan terdapat truk tangki berisikan gas beracun yang dapat meledak sewaktu-waktu. Kemudian Jungwon juga sempat membahas eksperimen Project Silence, di mana kebetulan Hyun Baek juga baru mendengarkan fakta-fakta mengejutkan di baliknya. 혹시 사일런스 프로젝트라고 알고 계십니까? 나도 방금 보고 받았어. Jadi setelah selamat dari musibah ini, Jungwon berniat menjatuhkan para petinggi militer sekaligus menteri pertahanan di awal film tadi yang diduga kuat ikut menyetujui eksperimen gila tersebut. Tetapi Hyun Baek menyarankan agar jangan bertindak gegabah, sebab usut punya usut, Bluehost juga ikut menyetujui eksperimen Project Silence, tepat ketika Hyun Baek dipindah tugaskan ke sana sebelum nantinya dilantik menjadi presiden. Intinya, apabila rahasia Project Silence sampai diketahui masyarakat luas, maka akan mengancam kelangsungan karir mereka. 이거 우리랑 연결돼 있어. 청와대에서 승인했던 프로젝트. Hingga tak berselang lama, terjadi ledakan besar pada tangki gas beracun di depan sana, yang otomatis membuat gas beracun menyebar kemana-mana. 조디야, 너도 잠깐 숨 참자. Untunglah bus berisikan orang-orang selamat datang memberikan pertolongan, sehingga Jungwon, Kyungmin, Dr. Kim serta Jo berlarian menuju bus sambil menutupi pernafasan mereka. Sayangnya masalah belum berhenti sampai di situ, di mana tali besi penyangga jembatan terputus karena tak mampu menahan beban helikopter. Alhasil, ada satu bagian jembatan runtuh yang otomatis memotong jalur antara kota Seoul dengan bandara. Sedangkan jatuhnya helikopter sendiri mengakibatkan kerusakan cukup masif. Jadi bisa disimpulkan, mereka tidak akan bisa pergi meninggalkan jembatan, dikarenakan jalur menuju Seoul terhalang gas beracun, sementara jalur menuju bandara sudah terpotong. Keadaan pun bertambah buruk mengingat anjing-anjing buas masih bebas berkeliaran, bahkan siap menyerang sewaktu-waktu. Setelah memperkenalkan diri sebagai bagian dari Bluehost, 청와대 국가안보실행정관 차정원이라고 합니다. Jungwon meminta para korban selamat agar tetap tenang sembari menunggu kedatangan tim penyelamat. Kemudian demi menjawab rasa penasaran orang-orang atas kekacauan sebelumnya, 사람을 공격하는 개들, 그건 어떻게 된 건가요? Jungwon menjelaskan kalau anjing-anjing di luar sana tertular rabies saat menjalani pelatihan di markas militer. 육군에서 운영 중이었던 군병 사육장에서 집단 광견병이 돌았고요. Sebenarnya, pihak militer hendak mengisolasi anjing-anjing ke suatu tempat terpencil, tetapi malah mengalami kecelakaan dalam perjalanan. Tentunya Jungwon berusaha menutup-nutupi fakta mengenai Project Silence, yaitu demi mempertahankan jabatannya. 통제에 잘 따라주시기만 한다면 모두 무사히 구출되실 겁니다. Mendengar penjelasan dari Jungwon, baik Kyungmin maupun Jo merasa sangat emosi, berhubung mereka sudah mengetahui kebenarannya. Sementara Dr. Kim hanya bisa tertawa, 가족분들이 계신다면 seakan-akan tak percaya apabila Jungwon ikut tunduk pada kezaliman penguasa hanya demi mengamankan jabatannya. Usai penantian cukup melelahkan, akhirnya tim SWAT bersenjata sampai di jembatan dengan misi utama membantai anjing-anjing buas, selanjutnya menyelamatkan para korban. Namun karena tidak ditemukan satupun anjing dalam perjalanan menuju bus, lantas mereka memutuskan untuk langsung melakukan evakuasi. Di sini satu persatu korban selamat mulai turun dari bus,
Kecuali Dr. Kim yang ingin tetap tinggal di dalam, sebab ia sangat yakin anjing-anjing buas masih berkeliaran di sekitar mereka, sembari menunggu momen melancarkan serangan kejutan. 내리라고. 난 그냥 여기 냅두고 가요. 부탁할게. Meski begitu, Jungwon tidak terlalu memperdulikan peringatan si dokter, dan ia bersikeras memaksa turun dari bus mengikuti rombongan. Ya, ternyata memang benar. Kenyataannya anjing-anjing masih berkeliaran di balik kabut tebal, di mana tak ada satu orang pun menyadarinya. Kemudian berkat kecerdasan di atas rata-rata, beberapa anjing berusaha mengalihkan perhatian tim SWAT dengan sengaja membunyikan alarm mobil. Alhasil, ketika anggota tim SWAT berpencar untuk memeriksa sumber suara, anjing-anjing bisa membantai mereka satu persatu. Saking kacaunya, kaki seorang wanita sampai terkena tembakan salah sasaran. Bahkan ada nenek-nenek diterkam seekor anjing hingga mengalami pendarahan hebat. Di sisi lain, Jungwon serta Kyungmin pun tak luput dari serangan anjing-anjing buas, tetapi mereka berhasil selamat berkat pengorbanan salah satu anggota tim SWAT. Selanjutnya memutuskan bersembunyi di bagasi samping bus. Sedangkan Jo sendiri memilih berlindung di bawah mobil, sembari dilanda rasa panik bukan main. Sialnya saat hendak meminta pertolongan, Jungwon baru sadar kalau HT-nya terjatuh di luar sana, sehingga mau tidak mau ia harus keluar mengambilnya. Beruntunglah dirinya tidak berpapasan dengan anjing-anjing buas, ia pun berhasil mendapatkan HT-nya kembali, sekaligus memungut beberapa perlengkapan milik tim SWAT. Lalu ketika memeriksa keadaan sekitar, Jungwon menemukan Jo sedang bersembunyi di dalam truk, bersama 4 orang lain meliputi sepasang kakek nenek, Yura, serta Miran. Jadi kondisi mereka sangatlah memprihatinkan, mengingat si nenek sempat menerima serangan fatal dari seekor anjing, sedangkan kaki Miran terluka parah akibat tembakan nyasar tim SWAT. Nah, belakangan barulah diketahui apabila Jo telah membongkar rahasia di balik Project Silence, yang tentunya membuat orang-orang merasa geram bukan main, sebab Jungwon berusaha menutup-nutupinya. Kembali ke bagasi samping bus, tampak Kyungmin tengah menonton video kenangan bersama sang ibu, di mana pada kala itu keluarganya terlihat sangat harmonis. Kemudian tanpa disangka-sangka, Dr. Kim muncul menegurnya, yang ternyata beliau juga bersembunyi di sana sedari tadi. Di saat bersamaan, Dr. Kim menemukan lubang penghubung ke bagian dalam bus, dan Kyungmin bergegas mengikutinya. Nah, sembari memantau keadaan dari dalam bus, perhatian Dr. Kim mulai tertuju ke seekor anjing nomor 9, yang mana ternyata semua anjing buas di luar sana merupakan hasil kloningan nomor 9. 저 밖에 있는 모든 개들은 쟤를 모체로 만든 거야. Jadi usut punya usut, nomor 9 hendak melakukan balas dendam terhadap manusia, karena selama Project Silence berlangsung, anak-anak kandungnya telah dibunuh tanpa tersisa, 수많은 어린 개들을 죽인 거야. hanya demi menyukseskan eksperimen. Demi menghindari sergapan anjing-anjing buas, lantas Jungwon mengajak para korban selamat berpindah ke dalam bus, sambil menyalakan obor serta suar. Ya, walaupun sempat dihadang oleh anjing-anjing tersebut, 이 개들 버스 앞에 있었네. untunglah Jo sikap memukul mundur menggunakan semburan api. Selanjutnya Jungwon menembakkan flashgun yang membuat rombongannya bisa masuk ke dalam bus. Setelah semua korban berkumpul di dalam bus, di sini Jungwon kembali menghubungi Hyun Baek untuk menanyakan soal kemanakah dirinya harus pergi. 예, 통지세요. Hyun Baek pun melarang keras pergi ke arah kota Seoul mengingat ada gas beracun di sana, dan menghimbau segera pergi ke arah bandara, lebih tepatnya di bagian jembatan terputus. 공항 쪽 끊어진 다리 상판에 특공팀 아직 구조 대기 중이야. Di mana Hyun Baek berencana mengutus beberapa anggota tim SWAT sekaligus ahli sniper
untuk membunuh anjing-anjing dari kejauhan. Namun sebelum mengirim bala bantuan sesuai janjinya, 그리고 밖에 정보부 사령관이 와 있답니다. Hyun Baek diberitahu apabila kepala intelijen militer bernama Kang hendak mengajaknya berbicara empat mata. Nah, sebagai salah satu pihak yang mendukung eksperimen Project Silence, Kang bertanya kepada Hyun Baek apakah akan tetap melanjutkan misi penyelamatan ini. 정말 구조하실 생각입니까? Kemudian beliau memberikan dua buah skenario. Skenario pertama adalah menyelamatkan para korban yang akhirnya berpotensi membongkar rahasia di balik Project Silence dan sudah pasti mengancam kelangsungan karirnya. Sedangkan skenario kedua adalah tidak mengirimkan satupun tim penyelamat, membiarkan para korban dibunuh oleh anjing-anjing buas, lalu merekayasa berita agar seolah-olah meninggal akibat jembatan runtuh. 실장님 결정에 따르라고 말씀하셨습니다. Demi menuju titik penjemputan sesuai arahan Hyun Baek, rombongan Jungwon hendak mengemudikan bus secara mundur. Ya, meskipun sempat menemui kendala, yaitu kunci bus hilang entah kemana, untunglah sebagai tukang derek, Jo mempunyai kunci master yang bisa dipakai menyalakan bus tersebut. Sialnya, ketika sampai di lokasi tujuan, mereka kembali dihadapkan dengan masalah-masalah baru. Di antaranya seperti anjing-anjing buas masih mengikuti bus, kondisi bagian jembatan terputus bertambah parah, lalu si nenek semakin sekarat akibat pendarahan sebelumnya. Nah, usai berdiskusi panjang lebar, akhirnya didapatilah satu cara aman keluar dari sana. Jadi setelah semua orang bersembunyi di bagasi, mereka sengaja membuka pintu bus sambil memutar musik sekeras-kerasnya untuk memancing perhatian anjing-anjing. Sementara Jo memegang benang panjang yang terikat pada tuas pengunci bus, dan nantinya akan ditarik begitu semua anjing sudah masuk ke dalam. Sayangnya di saat bersamaan, si nenek akhirnya menghembuskan nafas terakhir akibat pendarahan hebat sebelumnya. Meski begitu, mereka harus tetap fokus mengeksekusi rencana awal, yang untunglah Jo berhasil menutup pintu bus tepat setelah semua anjing masuk ke dalam. Sayangnya si kakek lebih memilih menemani mayat sang istri, sambil menahan pintu kecil menuju bagasi yang mulai dibuka paksa oleh anjing-anjing. Dan ketika berusaha membujuk si kakek, tiba-tiba Jungwon ditarik ke belakang, berhubung keadaan sudah tidak kondusif. Alhasil, berkat pengorbanan si kakek, Jungwon serta para korban lain dapat bernafas lega sementara waktu. Sialnya masalah belum berhenti sampai di situ, karena saat memeriksa keadaan sekitar, mereka tidak menemukan tim penyelamat sama sekali, sesuai yang dijanjikan oleh Hyun Baek. Sedangkan mereka tidak bisa melangkah lebih jauh lagi, mengingat celah antara jembatan sangatlah besar, sehingga mustahil dilewati begitu saja. Di tengah keputusasaan ini, Dr. Kim pun coba bertanya kepada Kyungmin soal siapakah yang dimintai pertolongan oleh sang ayah. Dan mengetahui orang tersebut ialah Hyun Baek, lantas Dr. Kim mulai membongkar sebuah fakta mengejutkan, di mana sebenarnya Hyun Baek merupakan dalang utama di balik Project Silence. Jadi intinya beliau ikut menyetujui Project Silence supaya bisa memperoleh kedudukan di Blue House. Sebab para pemegang kekuasaan di Blue House sangat pro terhadap eksperimen itu. Sembari menahan rasa kecewa luar biasa, Jungwon kembali menghubungi Hyun Baek untuk memberitahu kalau dirinya sudah mengetahui kelicikan Hyun Baek. Jungwon pun berniat meninggalkan jembatan dengan pergi ke arah kota Seoul, meski harus melewati gas beracun pekat. Sementara di sisi lain, tampak Hyun Baek dilanda rasa khawatir luar biasa, sampai beliau tidak bisa berkata sepatah kata pun. Di saat bersamaan, orang-orang sadar kalau mereka telah kembali ke titik awal tragedi, tak kalah mendapati box lapis baja tak jauh dari sana. Dan untunglah Dr. Kim berhasil menemukan laptopnya yang bisa dipakai mengendalikan anjing-anjing dari jarak jauh. Lagi-lagi setelah berdiskusi cukup alot, mereka memutuskan pergi meninggalkan jembatan dengan mengendarai truk derek milik Jo yang berada tak jauh dari sana. Tetapi masalahnya, kunci master milik Jo masih tertinggal di dalam bus, sehingga mereka harus mencari cara mengambilnya. Nah, berhubung Yura merupakan atlet golf profesional, di sini ia segera memungut tongkat golf miliknya yang sempat tercecer di jalanan.
Kemudian memukul sejumlah bola golf dengan sangat keras, demi memecahkan kaca bus berisikan anjing-anjing. Dan ketika kaca bus pecah, Dr. Kim langsung mengaktifkan mode panggilan, sementara Jungwon sudah bersiap-siap di dalam box lapis baja, sambil berbicara menggunakan gelang khusus. Intinya sama persis seperti anggota militer di awal film tadi. Cara ini dipakai untuk memancing perhatian anjing-anjing buas agar mendekati sumber suara dari pengguna gelang khusus. Sialnya setelah berhasil mengambil kunci master dari dalam bus, tiba-tiba si anjing nomor 9 muncul dan langsung menyerang Dr. Kim. Namun tak berselang lama perhatian nomor 9 teralihkan oleh bagian jembatan nan terputus yang mengalami amblas semakin parah, mengakibatkan sebagian besar anjing jatuh ke laut. Sedangkan box lapis baja berisikan Jungwon masih tersangkut di patahan jembatan. Mengetahui Jungwon dalam bahaya, lantas orang-orang segera berlari mendekat, tetapi mereka kebingungan soal bagaimanakah cara mengevakuasi Jungwon. Kemudian Jungwon mulai berbicara melalui HT yang tersambung ke Jo, di mana ia berusaha menenangkan Kyungmin agar tidak perlu khawatir kepada dirinya. Padahal kenyataannya, Jungwon sendiri tidak yakin bisa selamat dari musibah ini. Tak mau menyerah begitu saja, Kyungmin nekat mengambil pengait pada truk derek, lalu perlahan tapi pasti ia berjalan menuju box lapis baja. Nah, tak jauh dari sana terlihat nomor 9 berusaha menyelamatkan anjing lain, dan seolah-olah mengetahui bahwa Kyungmin bukanlah manusia jahat, nomor 9 pun tidak bersikap agresif sama sekali. Sayangnya, lagi-lagi patahan jembatan semakin ambles. Membuat si nomor 9 serta seekor anjing lain terjun bebas ke laut, sementara Kyungmin untunglah berhasil mengaitkan pengait ke box lapis baja. Tak mau membuang-buang waktu, Jo langsung menarik box lapis baja berisikan Kyungmin serta sang ayah. Melewati berbagai macam rintangan seperti jembatan runtuh, sampai jalanan dipenuhi gas beracun. Singkatnya, ketika matahari mulai terbit, tampak semua korban selamat berhasil sampai ke ujung jembatan menuju kota Seoul, di mana Hyun Baek, tim penyelamat sekaligus wartawan telah menunggu di sana. Namun sepertinya memang sudah licik mendarah daging, sempat-sempatnya Hyun Baek berusaha mencari perhatian di depan media dengan pura-pura peduli terhadap keselamatan Jungwon serta para korban lainnya. Merasa kesal bukan main, lantas Jungwon memberikan bogem mentah ke Hyun Baek, sembari mengancam akan membongkar kasus Project Silence. Ia pun tidak peduli kehilangan karir, kekayaan atau semacamnya, daripada harus berbuat jahat seperti Hyun Baek yang bahkan lebih hina dari seekor anjing. Ditambah lagi semua korban selamat termasuk Dr. Kim, bersedia memberikan informasi sedetail-detailnya mengenai Project Silence yang sudah pasti akan membuat para petinggi-petinggi Solim menangis darah. Di sisi lain, tampak Kyungmin membatalkan keinginan berkuliah di luar negeri, sebab ia hanya ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama sang ayah. Sementara nomor 9 juga berhasil selamat dari musibah sebelumnya, dan film pun selesai.